Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ayun. Selamat pagi, Iya. Bu Yayu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kayaknya sudah kerasa kali nih ya. Iya Bu, pakai hijau juga nih. Sudah enjoy. Terima kasih sudah bisa melaksanakan pendampingan yang sudah lama sekali dari pendampingan 1 sampai 6. Gimana rasanya ini Bu Ayun, menurut Bu Ayun sendiri itu rasanya? Alhamdulillah. Kalau saya sangat bersyukur sekali karena ini kita sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, itu sangat memberi banyak manfaat, memberi banyak info, memberi banyak wawasan, ilmu khususnya yang minimal sedikit banyak itu membuka wawasan pemikiran saya mengenai hal yang dulunya hanya bisa dilakukan misalkan dalam pembelajaran itu yang dilakukan awalnya hanya sederhana biasa, ternyata yang belum tahu sekarang jadi tahu gitu bisa ya. dimodifikasi sedemikian sehingga dengan memanfaatkan hal-hal yang kekinian seperti itu ya. Nah, memang untuk fokus untuk mendampingan ini nanti banyak sekali ini Bu Ayun yang harus kita sampaikan ya mengenai hasil survei feedback 360, kemudian pembentangan asetnya Bu Ayun nanti bagaimana, kemudian nanti kita yang terakhirnya nanti juga nanti kan sebentar lagi mau panen raya nih, nanti kita bisa bicarakan sebentar ya. Nah, untuk tadi sudah saya katakan hasil pendampingan selama 1 sampai 6 bulan ini bagaimana sudah dikatakan Bu Ayun sangat membantu sekali dalam yang pertama jelas dari tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Itu ilmu yang sangat luar biasa ya Bu Ayun. Nah, sekarang untuk yang bulan terakhir nih dengan bulan-bulan pendampingan bulan-bulan terakhir ini bagaimana menurut Bu Ayun? Secara garis besar saya sangat menikmati, sangat enjoy, saya sangat memiliki wawasan baru. Sesungguhnya sebelum melakukan pendidikan guru penggerak ini saya itu kan minim sekali yang namanya manajemen sekolah, pengetahuan mengenai manajemen sekolah. Dengan adanya modul 3 ini yang membahas mengenai berbagai jenis pengelolaan di sekolah, entah itu dalam pembelajaran maupun manajemen ke aset-asetnya maupun manajemen ke pelaksanaan di sekolah itu sendiri, itu saya memiliki wawasan baru dan membuka pemikiran bahwa untuk pengelolaan sekolah itu ternyata melibatkan banyak aktor juga agar menjadikan sekolah itu semakin bahasanya hanya berjaya semakin maju paling tidak ya sambil berkembang, apalagi dengan adanya CGP yang hebat luar biasa nanti di SMA 1 saya kira nanti akan semakin moncer istilahnya. Apalagi dengan adanya CGP yang fasenya luar biasa juga ya, itu juga pasti akan memberikan suatu lulusan yang sangat-sangat berkompeten sekali. Saya sangat apresiasi sama Bu Ayun nih, terima kasih sekali Bu Ayun sudah selama ini memang Bu Ayun pemikirannya, wawasannya luas sekali, kemudian dalam selama pendampingan ini juga sudah luar biasa. Nah, sekarang ini berdasarkan feedback sekarang yang pertama Bu Ayun, berdasarkan feedback 360 apa yang kurang baik, untuk ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi itu sendiri? Menurut responden tadi memang berkaitan sama pengelolaan atau manajemen sekolah itu sendiri, karena selama ini kan saya memang masih belum berkecimpung di dalam pengelolaan sekolah, kecuali datang ke sekolah untuk mengelola siswa seperti itu di dalam kelas sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk pengelolaan secara umum kesekolahannya itu sendiri yang harus saya tingkatkan, menurut saya yang kurang itu. Namun dengan adanya tadi saya katakan di modul 3 itu membawa wawasan baru, membawa ilmu baru, ternyata untuk mengelola sekolah itu seperti itu, memanfaatkan aset-aset yang ada, memanfaatkan kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kurikuler yang berkaitan sama kurikulum maupun yang berkaitan sama butuhnya student agency, meningkatkan student agency itu yang kemarin yang awalnya belum ada. Dengan adanya pendidikan guru penggerak ini akhirnya sedikit banyak itu membawa
upgrade diri saya seperti itu. Itu kalau menurut secara umum ya Bu Ayun. Kemarin kan Bu Ayun sudah juga feedback 360, ada kepala sekolah, teman sejawat, murid. Nah, itu kalau dari kepala sekolah sendiri gimana Bu Ayun? Kalau kepala sekolah sendiri sudah menyatakan lebih baik seperti itu, bahwa sudah ada peningkatan dalam pengembangan diri dan orang lain, ya, dalam kepemimpinan di dalam kelas juga sudah ada peningkatan. Kemudian yang tadi yang awal yang juga kepemimpinan ataupun manajemen di dalam pengelolaan sekolah juga sudah ada sedikit banyak kayak gitu. Ada peningkatan sedikit-sedikit seperti itu. Yang mungkin awalnya saya datang sebelum melakukan pendidikan pemuda itu masih kosong lah dalam hal beberapa poin tadi yang khususnya dalam pengelolaan sekolah, sekarang agak lebih baik. Itu dari mungkin pengamatan kepala sekolah. Tapi kalau pada rekan sejawat dan murid sendiri gimana? Untuk rekan sejawat juga sama. Yang kurang menurut mereka adalah berbagi praktik baik. Iya, seperti itu. Karena kesempatan yang waktu ini ya untuk mengakomodir waktu itu tidak mudah ya. Iya, kalau dari rekan sejawat itu jelas kebanyakan mengatakan, tolong ditingkatkan dong dengan berbagi praktik baiknya. Ilmunya memang sudah dimiliki oleh yang mengikuti pendidikan, tapi kan berbaginya itu mungkin belum maksimal. Kita hanya mungkin kalau di sekolah ini ada masa berbagi praktik baik, namun dengan kesibukan kegiatan sehingga kadangkala hanya teragendakan entah 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali seperti itu. Mungkin kan ada ya forum guru diskusi ya, kan ada itu saat mungkin biasanya mungkin 1 minggu sekali saat pada forum diskusi guru FGD ya Pak, itu biasanya kalau tempat saya itu hari Sabtu itu adanya nanti berbagi, para guru itu berbagi praktek baiknya di setiap gurunya. Nah, ini mungkin nanti bisa untuk kurikulum di sini bisa mengagendakan itu ya Bu Ayun ya. Nanti bisa saya sampaikan kepada kurikulum, siapa tahu nanti bisa diagendakan ada berbagi praktek baik tiap minggu atau tiap bulan sekali tiap bulan sekali atau gimana. Jadi nanti biar mereka itu terimbas dari calon guru penggerak ini. Kemudian dari kemarin Bu Ayun juga sudah membuat feedbacknya. Kemudian apa rencana Bu Ayun selanjutnya itu? Rencana untuk yang dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Bu Ayun miliki. Perencanaan saya yang jelas, pertama yang kemarin sudah dapat ilmunya, niat saya mau menerapkan beberapa ilmu tersebut. Salah satunya yang dulu tidak pernah saya lakukan mungkin adalah melakukan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas. Minimal saya sendiri melakukannya nanti di dalam kelas saya, seperti itu. Atau melakukan pembelajaran KSE dengan berbagai itemnya itu guys, seperti itu di dalam kelas saya tingkatkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah lanya nanti agendanya setelah pelaksanaan ilmu didapatkan dilaksanakan, siapa tahu nanti ada kesempatan untuk berbagi praktek baik seperti itu. Terus Bu Ayun melibatkan siapa saja dalam meningkatkan kompetensi guru penggerak ini? Dari pihak sekolah khususnya, memang dari sekolah saya memiliki namanya support system yang bagus sekali untuk peningkatan kompetensi guru penggerak. Kemudian yang khususnya kalau dari kami juga kebetulan di SMA 1 Pekalongan itu ada 7 guru penggerak, sehingga kami kadang di dalam forum online, yaitu kami juga memiliki grup WA sendiri gitu. Itu seringkali kita juga saling berbagi di situ. Minimal antar kami sendiri. Harus itu. Minimal antar kami sendiri ada seperti ini kita saling share seperti itu. Minimal di lingkup itu sendiri. Nanti kalau kami sendiri sudah tertata dengan baik, harapannya sih bisa saling berbagi untuk mengimbaskan hal-hal yang positif kepada yang lain-lain. Itu berarti selama Bu Ayun menjalani 6 bulan guru penggerak ini ya, nantinya yang harus kompetensi Bu Ayun tingkatkan, kembangkan, itu jelas itu adalah nanti berbagi pada teman sejawat, itu mengimbaskan yang lain, yang belum tahu nanti biar jadi tahu itu dah. Itu selama Bu Ayun 6 bulan selama pendampingan ini yang Bu Ayun dapatkan itu sangat luar biasa ya, banyak sekali. Sekarang berdasarkan perubahan apa saja Bu Ayun yang setelah menjalani program 6 bulan ini? Perubahannya tadi kok sangat signifikan. Saya yang awalnya
misalnya tidak tahu ilmu-ilmu yang baru, misalkan mendidik anak itu harus menggunakan filosofi Gadjah Dewantara. Iya. Dulu saya mungkin hanya ambil melaksanakan, namun tidak tahu teorinya seperti itu. Betul. Jadi dari filosofi Gadjah Dewantara itu akhirnya ternyata harus seperti ini. Berarti kita itu sebenarnya hanya memfasilitasi anak-anak agar bisa selamat. Jadi well-being student seperti itu yang harus dilakukan. Jadi saya usahakan memang yang awalnya dulu memang belum ada kayak tadi, kalau kita bersikap sama anak, jangan, kalau mereka salah janganlah langsung kita memarahi, mungkin kita restitusi seperti jangan itu. menghakimi, Jangan menghakimi. ya. Jadi kita harus konfirmasi dulu, kita restitusi. Ataupun kalau dalam pembelajaran di dalam kelas yang awalnya saya hanya manual biasa, mungkin sesekali saya sudah menggunakan teknologi yang kekinian. Kalau dulu sebenarnya kan sebagian sudah kita lakukan seperti di Ki Hajar Dewantara, cuman belum tahu teorinya. Iya, gitu. betul, Tapi betul. cuman ada Bu Ayun, ada yang kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu yang apa yang salah pada diri kita mengajar dulu itu, yaitu salah satu menghakimi anak kalau dulu kan. Nah, sekarang kan tidak boleh. Kalau dulu kan langsung menyalahkan, itu tidak betul, itu salah, jangan seperti itu. Apalagi sekarang kan tidak boleh lah. Sekarang kita tahu ya, setelah kita mempelajari dari CGP calon guru materi-materi yang ada di CGP itu ternyata sangat luar biasa sekali ya. Nah kemudian setelah menjalankan ini Bu Ayun, perjalanan 6 bulan ini tidak cukup singkat ya. Itu apa yang sudah memuaskan Bu Ayun sendiri itu perjalanan selama 6 bulan ini? Yang cukup memuaskan Bu Ayun itu apa? Yang cukup memuaskan bagi saya cukup puas dengan hasil kerja saya. Saya adalah tipikal orang yang kalau memang memiliki tugas, saya usahakan sebaik mungkin yang bisa saya betul lakukan. Saya jujur cukup puas dengan hasil kerja saya, dengan penugasan-penugasan yang Dengan kompetensi sendiri ya. hanya saja mungkin, tapi saya juga melihat kembali ke dalam saya bahwa dari kami yang saya temui, guru-guru penggerak yang ada saat ini yang di depan saya yang berkolaborasi dengan saya, kadang banyak hal yang mereka juga lebih bagus daripada saya. Jadi saya kadang-kadang melihat dari sisi yang saya sudah merasa bagus, ternyata kalau dibandingkan sama teman-teman yang lain, saya itu ternyata masih ada kekurangannya. Jadi dari saya katakan memuaskan, namun itu menjadi batu loncatan saya ketika saya melihat ada yang lebih baik lagi, sehingga saya akan otomatis termotivasi lagi ya untuk mengembangkan lebih baik lagi sehingga itulah yang dalam pemikiran saya, mindset saya itu saat ini tertanam seperti itu. Nah terus yang cukup menantang Bu Ayun selama perjalanan 6 bulan menjadi guru penggerak ini apa yang menantang? Jujur ya Bu ya, kemarin itu saya kan kebetulan pas mengikuti CGP ini sendiri berkaitan berbarengan dengan PPG. Saya sudah ceritakan ke Ibu bahwa untuk penantang yang penataan waktunya yang sangat menantang bagi saya, itu penataan waktu yang Masya Allah luar biasa, karena pagi meet guru penggerak, malam meet PPG, itu seperti itu, Masya Allah, itu 24 jam kayaknya waktu itu sangat pendek sekali. Yang awal-awal di pas pendidikan guru penggerak kita mulai di bulan Juli Agustusan itu, Agustus ya kalau nggak salah kita mulainya, saya itu pas kebetulan mengikuti PPG. Jadi 3 bulan awal pendidikan guru penggerak saya agak terkontang-kanting, namun setelah satu masalah terselesaikan, akhirnya saya bisa fokus ke pendidikan guru penggerak karena hanya fokus pada satu kegiatan, jadi agak lebih slow, lebih nyaman, akhirnya bisa sedikit banyak menata atau memanajemen waktu. Lama-lama bisa memanajemen waktu sendiri ya. Padahal tugas-tugasnya tidak hanya di CGP sendiri ya, apalagi tugas di garda depan di SMA-nya itu juga tanggung jawab kita, kewajiban kita sendiri yang salah satu harus kita wajibkan sendiri adalah mengajar. Kan itu terkadang itu bisa terbengkalai, apalagi juga sama sebagai pengajar praktik pun juga pas saat
saat pendampingan otomatis ada jam mengajar ya mau tidak mau ditinggal karena terkadang ada sisi mana ya sebagai buah si malakama juga ya, ini ditinggal ininya bagaimana kalau saya mendengar ini ya udah kita harus bisa memanajemen waktu dan Iya, saya betul kira sekali. untuk orang yang pemangku kebijakan kepentingan akan bijaksana lah Akan yang memahami ya, Bu. menyikapinya akan Ya. memahami kita semua. Ya, betul sekali, Terima Bu. kasih Bu Ai, Iya, sangat luar sama-sama. biasa. Sekarang ini untuk kemarin untuk penilaian pemetakan aset, ya kemarin untuk Bu Ayun sudah menghadirkan dari Kepala sekolah. beberapa aktor ya, kepala sekolah, Ada siswanya juga, siswa, teman terima kasih. sejawat, orang tua lah. Kemudian iya ini aktor-aktor yang yang terlibat untuk satu proses pemetakan asetnya itu dari beberapa aktor apa saja siapa saja aktornya? Saya ulangi untuk yang aktor yang terlibat ya, Bu. Iya. Memang kami kemarin menghadirkan yang kepala sekolah SMA Negeri 1 Pekalongan, Bapak Yulianto Nurul Furqon, kemudian dari rekan-rekan sejawat kami, kemudian rekan sejawat yang di SMA Negeri 1 Pekalongan, kami juga mendatangkan wali murid juga, kemudian juga muridnya juga kami hadirkan sebagai sampel seperti itu, dan tokoh masyarakat yang di sekitar SMA Negeri 1 Pekalongan seperti itu. Ini sudah terinclude semuanya ya tentang bagaimana prosesnya menemukan mengidentifikasi, kemudian apa saja kendalanya dan tantangan, Iya. kemudian apa pertimbangannya, kemudian apa terdapat hal yang dari sumber daya sekolah itu sudah disampaikan pada beberapa aset yang aktor yang dihadirkan itu ya Bu Sudah, Yan ya. Bu. Oke. Oke, terima kasih banyak Bu Yan sudah melakukan pendampingan dengan menghadirkan beberapa aktor yang sangat luar biasa. Di situ sudah bisa menemukan bagaimana sih aset-aset di sekolah yang ada itu kalau dihadirkan aktor apalagi orang tua murid itu nanti akan memang akan ungkapkan kenyataannya ya Bu Ayun, tidak bisa tidak bisa digawe-gawe gitu loh ya, otomatis kan jawabannya mereka sendiri, beliau sendiri, oh ya memang aset di sekolah ada seperti ini bla 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 bla. Kepala sekolah juga mempunyai kebijakan tersendiri, orang tua juga kadang kan sekarang itu mengerti, tidak menuntut anaknya sudah disekolahkan di sini pokoknya harus pinter kan seperti itu, enggak ya, sudah saling menyadari lah. Oke Bu Ayun, terima kasih juga untuk mengatakan aktornya kemarin sudah menghadirkan beberapa aktor. Juga terima kasih. Kemudian nanti tadi juga kemarin sudah ada perwakilan diskusi antar aktor tadi dengan teman sejawat Bu Ayun ya sudah dihadirkan, kita tidak usah menghadirkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Purwata Ayun, CKP Angkatan 6 Kota Pekalongan akan melakukan wawancara dengan salah satu aktor yang terlibat dalam pemetaan aset dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Samping saya ada beliau adalah rekan sejawat saya di SMA Pekalongan. Hari ini diskusi wawancara yang merupakan perwakilan aktor akan diikuti juga oleh Yeyu selaku pengajar praktik saya. Selamat pagi Bu Yeyu. Selamat pagi. Alhamdulillah ini kabarnya baik. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan, memberikan beberapa pertanyaan pada rekan saya yaitu Diana mengenai proses pelaporan atau pemetaan aset yang kami lakukan kemarin. Diana, ini kita sedang bertanya-tanya sebenarnya gitu ya. Bagaimana proses atau Bapak Ibu ya Diana dalam menentukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah?
tantangan yang Diana hadapi dalam identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana cara mengatasinya. Gimana sih perasaannya Diana kemarin mengikuti kegiatan pemetaan aset? Tentunya nanti supaya ada lebih bermanfaat bagi kita ya sebagai konsultasi terus Doa ya Pak ya. nantinya kita bisa pasti apa sih pertimbangannya sekolah kita masing-masing dan bisa membuat sekolah yang ada atau tempat kita mengabdi. Terima kasih. Sekian wawancara saya di yang kemarin saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung aja kita bisa diskusi yang lain aja ya, Bu Ayun ya. Iya Bu. Oke. Sekarang gini Mbak, yang saya mau tanya nih, ide Bu Ayun untuk persiapan nantinya untuk panen raya itu apa itu idenya Bu Ayun? Kebetulan Sebentar lagi nih. ya, ini kebetulan saya mau menunjukkan ya Bu ya. Iya. Bagus sekali nih. Hasil apa ini portofolio pendidikan saya selama guru penggerak ini sudah minimal sudah saya walaupun belum sempurna. Ini calon guru pendengar yang hebat sudah dipersiapkan untuk panen raya nanti Loka 7 ya. Oke, ini Bu Ayun terima kasih. Ini Itu beberapa iya. pembelajaran yang bisa nanti kan bisa diimbaskan ke teman-teman nanti. Iya. Saya sudah menaruhnya di beberapa media sosial saya, khususnya di YouTube saya. Nanti saya sih berniat untuk pengimbasannya, walaupun misalkan tidak bisa secara offline, nanti mungkin yang mau melihat YouTube mengenai guru penggerak kayak gitu kan bisa melihat di situ. Iya, di sini sudah ada link YouTube-nya ya, Mbak Ayun ya. Dari Ada. masing-masing modul itu sudah. Oh tidak semuanya enggak, saya linkkan, berarti tapi nanti saya untuk akan secara keseluruhan berarti ya. ya ini keseluruhan hasilnya kemarin, tapi di sini saya menyertakan contoh. Mohon maaf saya carikan ya. Bu, Iya, ya. oke, iya. Oh, Bu Ayu sangat luar biasa ini. Dari kemarin tuh baru saya seperti menemukan ini. dari Bu Ayu ini. Iya.
Oh, dari scan barcode Iya, ya, nanti scan. kita mungkin akan Tinggal bisa scan. scan barcode. Jadi Jadi bisa. rencana saya untuk apa itu panen raya. Kemarin kami juga sudah berdiskusi dengan kelompok saya yang Iya. dengan PP-nya Bu Iya, Yayu kemarin sendiri. ya. Kemarin Kemarin kami sudah. mengagendakan, nanti kita mempersiapkan yang namanya satu hasil karya kita masing-masing. Iya, betul. Nanti kita mempersiapkan apa sih yang terbaik yang bisa kita tampilkan mungkin dalam keadaan video dan sebagainya Iya, yang bisa kita share ke saat nanti ada panen karya di panen raya di Lokal 7 ya, Lokal 7 itu sendiri. Kita akan mempersiapkan video-video terbaik dari pelaksanaan pendidikan guru penggerak yang kemarin kami laksanakan seperti itu. Kemudian kita juga sudah mendiskusikan kira-kira nantinya agar kompak kita juga mempersiapkan Iya, pokoknya dress ya, code untuk menjadi yang terbaik. Iya, Gitu ya. Ini adalah rencana itu dari kelompok kami ya, dari saya si Rayu itu dari salah satu CGP saya Ibu Kurota Ayun. Ini sudah membuat portfolio dari modul 1 sampai modul 3. Ini sudah sangat luar biasa ini ya, luar biasa sekali, wajib kita apresiasi. Nanti bentuknya banyak sekali dan steamnya nanti ada yang pakai barcode, scan barcode aja. Jadi ya tunggu tanggal mainnya ya, panen raya. Oke. Luar biasa ini scan barcode-nya tadi mana ya? Ya, tunjukkan untuk ditunjukkan scan barcode-nya ya tadi. Ya, nanti tinggal untuk scan barcode, nanti tunggu untuk kelompok kami. Ini hanya sampel ya. Iya, ini adalah sampel. Nanti ada langsung scan barcode. Bagi menginginkan yang mungkin menginginkan yang CGP siapa, silakan scan barcode. Nanti sudah akan muncul sendiri. CGP yang hebat, sangat luar biasa sekali. Ini adalah terima kasih. Untuk berarti nanti yang untuk dipamerkan pada saat panen hasil belajar itu selain itu apa saja Mbak ya? Tadi. Kemarin banyak sekali ya yang kita sudah diskusikan bersama CGP saya, ada 5, Ibu Kurota Ayun, Ibu Lucy Susianti, kemudian Ibu Justina Konari dan Ibu Stevi Dian Kemalasari, dan juga satu adalah Ibu Erna Rahmawati dari TK Kurota Ayun, yang lainnya dari SMA 3 dan SMA 1. Sangat luar biasa CGP saya, maju hebat. Untuk yang kami rencanakan kemarin, selain yang hasil pembelajaran di dalam pendidikan guru penggerak, Ya. kami merencanakan nanti kalau memang ada di hari kami yang di dalam kelasnya menghasilkan suatu alat peraga, nanti bisa kita tampilkan. Iya, bagus sekali. Ketika nanti misalkan ada pembelajaran sosial emosional yang menggunakan misalkan ada entah roda putih dan sebagainya, nanti ada kemungkinan kami tampilkan dari kelompok kami khususnya ya Bu ya. Untuk saya nanti akan menyesuaikan saja dari teman-teman, misalkan nanti bisa memiliki hal-hal yang lain akan saya tampilkan, akan saya gotong lah samanya ke panen raya kalau memang nantinya Ya, terima bisa. kasih, luar biasa ini. Pokoknya saya dukung, saya hanya bisa mendukung. Ayo kita bareng-bareng untuk mensukseskan panen raya hasil belajar CGP Angkatan 6 ini. Semoga kalau harapan saya sih tampilan yang lain dari yang lain, ya dari Angkatan 1 sampai Angkatan 5. Nah, kemarin nih PP itu sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan juga Bu Ayun, dari Pak Usni sendiri menghendaki nanti yang kita tampilkan semua yang ada itu bersistem IT, kecuali produk hasil saja yang harus misalnya hasil produknya apa tadi, misalnya membuat alat peraga, kemudian apa yang perlu ditayangkan itu bisa, tapi semuanya harus pakai ini nanti. Jadi IT ada Proji ya yang mau dibuat itu, roda apa itu mungkin dari rekan kelompok lain yang akan membuat, rekan dari kelompok kami mungkin akan membuat roda prutik ya. ya, itu setiap masing-masing itu juga ada scan barcode-nya atau gimana sistemnya? Nanti menyesuaikan lah mungkin ya Bu. Iya, Nanti kita lihat akan bisa ketemu pakai nanti aja. barcode, bisa pakai nanti link, bisa pakai nanti mungkin ditampilkan dalam pakai kertas
kemarin kan kami berencana untuk menampilkan minimal ada foto-foto dokumentasi, kalau enggak ya berupa barcode tadi, berupa tayangan nanti kita menggunakan TV yang dari video-video terbaik kami nanti kita tampilkan seperti itu. Selain di itu ya, selain di itu di gambar di dinding itu masih ada video lagi. Iya, seperti itu. Saya sudah kayaknya kok setelah ingin tahu hasilnya kayak apa, ayo bareng-bareng saya yang bisa mensupport dan berdoa saja. Ibu Ayun, terima kasih. Nah ini nanti gini Bu Ayun, ada nanti kan di samping untuk CGP yang terpilih penyaji dalam kelas berbagi, itu yang disiapkan nanti adalah materi yang dibagikan peserta panen raya rambu-rambu itu adalah nanti akan kita diskusikan kembali PPT-nya apa dan seterusnya. Nah, ini terima kasih terima kasih sekali sudah Bu Ayun selama pendampingan saya dari pendampingan pertama sampai terakhir. Ya, saya juga ingin tahu ini apa sih untuk dijawab jujur ya Bu Ayun. Apa sih yang Bu Ayun yang sudah selama pendampingan saya, silahkan Bu Ayun bisa menilai tentang saya PP-nya selama pendampingan ini sampai pendampingan terakhir. Bu Ayun bisa menilai saya. Menurut Bu Ayun bagaimana? Dalam pendampingan 1 sampai 6 ini yang sudah hari ini Bu, saya sangat merasa enjoy sekali didampingi oleh Bu Yayu karena sangat mengerti ya, maksudnya mengerti keadaan kita bahwa memang dengan misalkan kami memiliki masalah bisa untuk saling sharing, menemukan solusi, tidak misalkan kami memiliki masalah dari kelompok saya sendiri kan ada masalah dengan bisa mengayomi lah seperti itu dan memberikan arahan-arahan baiknya seperti apa dalam pembelajaran dalam pendidikan guru penggerak ini, sehingga harapannya nanti yang saya tangkap dulu dari harapan Ibu bahwa kita lulus dari guru penggerak itu memiliki kompetensi yang lebih dari teman-teman yang belum mengikuti pendidikan. Itu yang saya lihat dari sisi yang saya tangkap, capture-nya seperti itu. Ya, terima kasih sekali Bu Ayun. Banyak ini di sini adalah saling berkolaborasi, belajar bareng, maksudnya gitu ya. Jadi tidak ada pengajar begitu itu, wah itu enggak. Kemudian CGP wah juga enggak. Mari di sini adalah saling belajar bareng yang kiranya ilmu yang belum pernah kita pahami, akhirnya dengan adanya materi ini kita bisa pahami bersama, saling berkolaborasi dengan otomatis memberikan penilaian segi yang positifnya aja ya. Kayak gitu yang kiranya hal-hal yang yang kiranya hal-hal yang membuat unek-unek yang sangat adanya sebel itu kita buang jauh-jauh aja lah. Iya, ya namanya manusia pasti ada, tapi saya kira dalam pembelajaran di guru penggerak ini niatannya misalkan kita diberikan arahan dan sebagainya, saya yakin itu niatannya baik untuk kami para CGP itu sendiri seperti itu. Terus harapan Bu Yayu untuk kedepannya setelah nanti guru penggerak sudah selesai akhir April nih, harapan untuk kedepannya gimana? Apakah Bu Ayun memang untuk harapan ke kepala sekolah, ke pengawas, atau ke yang lainnya? Ini jujur ya Bu ya. Iya. Saya secara jujur mengikuti pendidikan guru penggerak ini, niat utama saya adalah mencari ilmu. Dan saya inginnya, karena saya adalah seorang guru, saya punya prinsip khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya inginnya mengaplikasikan ilmu yang saya dapat dari guru penggerak ini minimal untuk siswa saya, mereka mendapatkan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya, lebih nyaman, lebih enjoy. Apalagi materi saya matematika. Untuk target kedepannya mau jadi kepala sekolah atau pengawas, mohon maaf, sementara belum ada. Masih enjoy dengan yang namanya guru Bu saya Bu. Masih suka
Iya tadi karena saya prinsipnya saya pengen berbagi dengan sesama, siapa tahu dengan jadi guru saya lebih bermanfaat banyak untuk anak-anak didik kita, karena generasi bangsa kita kan anak yang kita didik saat ini mungkin kelihatan bagusnya 10-15 tahun ke depan. Iya, Kalau kita memberikan contoh yang positif, teladan yang baik, siapa tahu nanti mereka saat jadi pemimpin-pemimpin di ajang yang setelah ini 10-15 tahun ke depan akan membawa dampak perubahan yang lebih global. Jadi perubahan dimulai dari di dalam kelas, dari saya sendiri di dalam kelas, harapannya nanti bisa mengglobal ke Indonesia itu sendiri. Betul, sangat luar biasa ini. Luar biasa, sangat luar biasa. Yang jelas bahwa guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Iya betul. Gitu ya. Jangan sampai guru sekarang ilmu sudah banyak sekali untuk diterapkan. Kenapa malah menurun? Dia sekarang banyak sekali masih ke zona nyamannya, ke zona aman dan nyaman. Ya kan, masih banyak sekali ya guru-guru seperti itu. Tapi dengan adanya JGB ini, Jalan Guru Penggerak ini sangat luar biasa ya. Zona aman dan nyaman itu disingkirkan jauh-jauh, sudah dikubur sedalam-dalamnya untuk menjadi pengembangan ya, pengembangan sing jelas, pengembangan untuk introspeksi diri ya. Itu jelas semuanya mulai dari diri, apapun mulai dari diri. Apalagi kalau kita lihat kurikulum 13, kurikulum 20, 25, 60 mau diganti apapun, semua kalau pada mindset Bapak Ibu guru kalau belum merubahnya, semua mulai diri sama aja. Kalau itu menurut saya sih. Coba dalam pembelajaran di kelas masih CTL, masih seperti itu. Padahal kurikulum 13 pun sebenarnya sudah bagus ya. Apalagi dengan adanya kurikulum merdeka itu jelas-jelas memberikan kemerdekaan kepada guru itu sendiri, pada murid sendiri. Tapi selama ini juga banyak sekali guru-guru yang belum merdeka. Menurut Mbak Yun gimana ini? Ya tadi Bu, kembali lagi mungkin perubahan itu bisanya kita mulai dari diri. Iya. Jadi, marilah yang saat ini sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, kalau menurut saya, yuk kita mengubah diri kita. Iya, betul. Semoga nanti sedikit banyak dengan mereka melihat kita ada perubahan ke arah positif. Iya. Rekan-rekan sejawat kita, murid kita, lingkungan kita, sekolah kita, dan nantinya bisa meluas ke masyarakat umum, akan terjadi perubahan yang secara kontinu semakin baik, step by step seperti itu. Terutama penerapannya budaya positif, Mbak Yun, ya kan? Nah, selama ini sebenarnya dari dulu sih sebenarnya juga sudah diterapkan sebagian, tapi belum tahu ini apa sih sebenarnya. Oh, ternyata budaya positif. Budaya positifnya ada seperti ini. Kayak kita kan masih lama yang guru-guru tidak guru penggerak, banyak sekali yang belum tahu budaya positif itu seperti apa. Kayak pengisian PMM itu sebenarnya bagus sekali. Banyak sekali pembelajaran yang di PMM itu ada yang di guru penggerak. PMM itu sebenarnya sebagian itu ada di guru penggerak. Kayak itu sekarang modul sampai 20 aksi nyata sampai 27 ini sudah. Saya udah aksi nyata 27 tapi belum saya kerjakan, masih aksi nyata kayak gitu. Oke Bu Ayu, sangat luar biasa, terima kasih untuk kita bincang-bincang hari ini. Semoga kedepannya Bu Ayu bisa memberikan yang terbaik, perubahan agensi studentnya bisa berubah secara drastis untuk pengembangan dan praktek baiknya ke teman-teman sejawat itu segera untuk dilaksanakan dan untuk bisa ditingkatkan. Kalau perlu untuk model pembelajaran, metode itu bisa dikembangkan kembali semuanya. Kalau bisa kolaborasi antar materi, antar pelajaran, antar guru, itu bisa. Mungkin matematika dengan fisika, matematika dengan IPA, matematika dengan ini bisa dikolaborasikan. Ini Bu Ayan, terima kasih Bu. Nanti kedepannya bisa memberikan yang terbaik. Sukses semuanya, sukses guru penggerak. Tetap semangat Bu Ayan ya. Semangat. Jangan lupa nanti suatu saat kalau di kepala SK kepala sekolah, jangan lupakan saya. Saya tetap mendukung loh ini, meskipun semua nggak ada yang tahu loh. Tapi itu harus dilaksanakan, mau nggak mau kan harus kan Mbak Ayu ya. Tapi saya setuju dengan Mbak Ayu, jadi masyarakat pasti akan memberikan perubahan, dampak yang positif, dampak yang luar biasa untuk pengembangannya mesti akan cukup drastis ini. Saya sudah bisa membayangkan potensi diri Bu Ayu seperti apa, ini itu sangat luar biasa. Makanya untuk terakhir ini kenapa saya ambil Bu Ayu, sangat baik sekali.
Terima kasih. Terima kasih, Bu. Demikian pendampingan hari ini coachingnya yang sangat luar biasa sekali Ibu Kurata Ayun dari SMA Negeri 1 Kalongan, dan saya sendiri pengajar praktek Sirayu dari SMP Negeri 8 mengucapkan banyak terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam merdeka, salam guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, tak matikan. Ya, terima kasih. Ini nanti mau saya kirim ke Pasil. Minta